Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, kali ini saya akan share pengalaman menggunakan Sigra selama 5 tahun ini. Nah sekarang saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Sigra, karena Sigra ini sudah saya gunakan selama 5 tahun dengan penggunaan pribadi. Nah apa saja kelebihan dan kekurangannya? Simak terus video. Oke teman-teman, sekarang kita bahas terlebih dahulu kekurangan dari Daihatsu Sigra. Yang pertama itu adalah bodi kaleng ya. Bodi kaleng dari Daihatsu Sigra. Kenapa Sigra menggunakan bodi kaleng? Karena mungkin untuk menghemat biaya dan juga agar bobot dari mobil ini menjadi lebih ringan. Yuk kita lihat bodi kaleng yang ada di Sigra. Teman-teman bisa lihat ini bodinya kaleng ya. Tuh, kita ketok-ketok bodinya kaleng. Suaranya kaleng banget. Ya mungkin teman-teman banyak yang bilang ya memang kaleng bodi. Ya maksud saya gini teman-teman, bodi kalengnya itu saya rasa kayak ketok tadi kan itu tipis dan kedengeran banget kalau suaranya tok 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 kayak gitu kan. Kalau misalnya bodinya agak tebel kayak mobil-mobil yang lain itu nggak sekaleng kayak gini teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga LCGC, untuk bertujuan baik juga sih, untuk bertujuan meringankan dari bobot mobil ini. Oke, selanjutnya nomor 2 teman-teman, peredaman kabin kurang begitu senyap. Nah, dari kabin yang Sigra ini, Sigra maupun Calya itu sama aja ya teman-teman. Kabinnya ini kalau suara dari luar itu masih kira-kira mungkin saya rasa 40 ataupun 50% masih bisa masuk ke dalam kabin ini teman-teman. Ya sekali lagi itu alasan karena mobil ini LCGC teman-teman ya. Bisa dimaklumi lah kekurangan-kekurangan dari Sigra dengan harganya yang terjangkau, bisa banyak menjangkau orang-orang ya seperti kita yang orang biasa bisa beli mobil. Kita sangat bersyukur. Tapi ini hanya sebagai pembahasan saja kekurangan dan kelebihan Sigra. Nah jadi kabin Sigra ini memang peredamannya kurang teman-teman. Kalau kita bawa jalan itu suara dari kaki-kaki maupun perputaran roda itu masih bisa terdengar. Nah teman-teman, sekarang kita coba ya tingkat kebisingan dari Daihatsu Sigra, ketedapan kabinnya. Ini kita di jalan komplek biasa yang jalannya nggak terlalu mulus. Di sini ada polisi tidur maupun jalan-jalan bergelombang. Nah, nggak tahu ini kamera kedengaran nggak suaranya. Dari kaki-kaki yang dihasilkan, suara kaki-kaki yang dihasilkan dari perputaran roda itu masuk ke dalam kabin ini. Mobilnya stabil. Sekarang di kecepatan 120 km per jam. Nah, pastinya di depan ada jalan yang bergelombang. Jalan yang bergelombang. Nah kekurangan nomor 3 yaitu teman-teman velg Sigra bawaan standarnya itu masih cungkring teman-teman. Jadi kita kalau mau ada rezeki bisa langsung ganti ya, karena kalau udah diganti lihatnya lumayan ganteng juga nih, nggak cungkring lagi. Selanjutnya nomor 4 dari kekurangan Sigra yaitu belum dilengkapi dengan sistem ABS pada transmisi manual, hanya tersedia pada transmisi otomatis teman-teman. Nah itu sangat disayangkan teman-teman. Karena apa? Karena ABS adalah sistem pengereman yang menunjang keselamatan dalam waktu kita pada saat
kita mengerem secara mendadak, ban tidak lari ke sana ke sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di bagian mesin, bisa dilihat bagian mesin belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS pada transmisi manual teman-teman. Biasanya kalau ada ABS itu di sini, sistem pengerimannya ada di sini teman-teman. Kalau tipe manual dari Sigra ini belum ada. Selanjutnya kekurangan nomor 5 pada mobil Daihatsu Sigra, yaitu mesinnya mudah ngelitik atau bunyi krek kayak gitu kalau kita mengisi dengan bahan bakar Pertalite. Nah, karena apa? Karena yang dibutuhkan dari mobil Daihatsu Sigra ini sudah didesain untuk menggunakan Pertamax teman-teman. Kita bisa mendengar suara dari kita waktu kita saat membawanya itu kayak seperti kita kurang pas waktu mengangkat kopling teman-teman. Nah, itu suara dari ngelitiknya ya teman-teman, suara mesin ngelitik. Ini suara standar Sigra ya. Selanjutnya kekurangan nomor 6 teman-teman, Sigra maupun Calya itu masih menggunakan air circulation atau air circulator ya. Nah, jadi dia belum double blower teman-teman. Dari AC depan ini disedotlah ke dalam blower ini sehingga mengeluarkan hasilnya, yaitu angin yang lumayan untuk penumpang di belakang ya teman-teman. Walaupun nggak sedingin dengan AC di depan, tapi paling nggak sudah bisa hampir menggantikan double blower. Walaupun ya masih banyak konsumen yang menyayangkan hal tersebut, karena kan Sigra ini mobil MPV yang 3 baris teman-teman. Jadi otomatis baris ketiga kalau misalnya ada full muatan penumpang itu rasanya nggak sampai ke belakang untuk hembusan anginnya. Karena apa? Karena ini hanya blower yang disedot dari hembusan AC dari depan teman-teman. Nah, itu tadi adalah 6 kelebihan dari Sigra. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan Daihatsu. Nah, apa saja sih teman-teman kelebihan dari Daihatsu Sigra ini menurut saya? Yang pertama, Sigra ini adalah harganya yang terjangkau teman-teman. Harganya yang terjangkau bisa digunakan oleh kalangan menengah ke bawah teman-teman. Karena apa? Karena dari segi perawatannya mudah. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Jadi Sigra ini ya teman-teman, powernya cukup lumayan. Sigra ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 86,7 HP di 6000 rpm dan torsi sebesar 105 Nm di 4200 rpm. Oke, masuk selanjutnya ke kelebihan nomor 3, yaitu memiliki bagasi yang paling besar di kelasnya yang dibandingkan dengan Brio, Datsun, apalagi ya selanjutnya yang dari Suzuki. Itu Sigra dan Calya ini memiliki bagasi yang sangat luas teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya bagasinya Sigra. Ya teman-teman, ini bagasi dari Sigra ya, maaf berantakan teman-teman, tapi ya ini lumayan luas teman-teman. Bagasinya bisa tuh, bagasi dari Sigra luas di kelasnya ini. Oke, selanjutnya kelebihan nomor 4, yaitu teman-teman pada Daihatsu Sigra ini sudah dilengkapi dengan 7 titik safety belt, di mana semua penumpang jika terisi penuh itu akan mendapatkan keselamatan yang sama antara depan dan belakang. Walaupun di belakang belum dilengkapi dengan SRS airbag, namun ada sudah 7 titik dari safety belt di Sigra maupun Calya. Nah, selanjutnya yang nomor 5, yaitu Sigra ini sudah memiliki transmisi FWD teman-teman. FWD berarti front wheel drive, yaitu penggerak rodanya itu berada di depan, yang secara tidak langsung mobil ini bisa menghemat biaya perawatan, seperti khususnya biaya penggantian oli gardan itu nggak perlu lagi teman-teman, karena gardannya udah digabungkan dengan transmisi depan. Jadi jika kita mau mengganti oli transmisi itu sudah termasuk sekalian oli gardannya teman-teman. Jadi di sini nggak ada lagi gardan yang melintang di bawah
bagian mobil ini teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 6 teman-teman, spare part yang digunakan dari Sigra Calya ini sangat mudah didapatkan di mana-mana, karena Sigra Calya tahu sendiri ya teman-teman, di mana-mana orang pakai. Kalau kita lihat saja di mana-mana di perkampungan maupun di perkotaan, Sigra Calya pasti ada. Jadi spare part yang tersedia baik itu ori maupun yang KW dengan mudah kita cari di mana-mana, seperti filter oli dan lain-lain, pasti kita dengan mudah mendapatkannya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir jika kekurangan dari spare part Sigra maupun Calya. Oke, ini sudah nomor 7 ya teman-teman. Kelebihan nomor 7 ataupun yang terakhir bagi saya, yaitu Sigra ini memiliki banyak fitur menarik teman-teman, yang sudah disematkan di Daihatsu LCGC ini teman-teman. Walaupun LCGC, tetapi Sigra ini sudah memiliki banyak fitur menarik. Yang pertama yaitu sen otomatis pada Sigra, seperti ini teman-teman. Nah, sen otomatis yang saya maksud yaitu teman-teman, di sini kita hanya menekan tuas sen setengah saja, dia sudah hidup tiga kali lampu sen. Ini menunjukkan atau untuk agar memberi sinyal kepada pengendara di belakang maupun di depan bahwa kita akan bergeser posisi teman-teman. Seperti ini, saya nggak tekan kuat ya, ini hanya kayak gini aja. Tuh, kayak gitu. Itu yang saya maksud dengan sennya udah, lampu sennya udah, fiturnya udah yang terbaru. Selanjutnya, fitur yang menarik yang dimiliki oleh Sigra adalah wiper belakang otomatis akan menyala jika posisi snelling kita di R atau mundur. Maka pada saat wiper depan hidup dan kita menggerakkan atau kita akan mundur teman-teman, kita akan mundur, maka wiper belakangnya akan ikut menyala juga teman-teman. Itulah saya katakan wipernya hidup secara otomatis. Selanjutnya ada satu lagi teman-teman, fitur auto cut pada Sigra. Nah, auto cut itu bagaimana sih pada Sigra? Auto cut itu teman-teman, jika kita lupa akan mematikan headlamp maupun lampu kabin ya, dia akan secara otomatis setelah mobil kita kunci, dia secara otomatis 5 detik atau berapa detik dia akan mati teman-teman. Posisinya langsung mati, lampu headlampnya langsung mati teman-teman, otomatis. Walaupun tuasnya pada posisi tetap kita hidupkan. Kita kan seringkali lupa tuh. Nah, itu berfungsi untuk menghemat baterai atau aki yang ada di Sigra. Kalau misalnya kita kelupaan terus nggak ada fitur ini, maka kemungkinan besar aki kita cepat tekor teman-teman. Jadi ini adalah fitur yang bagus sekali, bisa auto cut pada sistem kelistrikan yang kita lalai dalam melakukannya. Oke teman-teman, nah itu aja kelebihan dan kekurangan Sigra. Mungkin itu hanya pendapat saya saja ya, akan tetapi itu menggambarkan beberapa dari teman-teman yang sudah menggunakan Sigra. Apalagi saya sudah menggunakan Sigra ini selama 5 tahun teman-teman. Jadi apa yang sudah saya rasakan, yang sudah saya nikmati di Sigra ini, kemungkinan besar ada di kelebihan dan kelemahan dari Sigra tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki ataupun bahkan yang baru saja ingin memiliki Daihatsu Sigra. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.